Tanpa berpanjang kata, kita persilahkan kepada Ustadz Solahuddin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Ustadz Solahuddin, kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Askah Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa malana rabbun siwa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari mana ini? Oke. Saya mulai dari tren pakaian kita. Kawan-kawan hari ini ikut tren yang mana? Tren yang generasi skena atau tren yang culture atau tren yang flexing atau tren yang mana? Atau tren yang hijrah? Hijrah yang mana? Oke. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini saya kira menjadi tema yang cukup hangat di kalangan anak muda. Hijrah itu gaya anak muda. Apakah karena tren ataukah memang murni ibadah hijrahnya? Maka nanti kita mari kulik lebih dalam, apakah memang hijrah kita ini tepat atau kemudian tidak. Lah oleh karenanya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu untuk jauh lebih dalam, sebelum kemudian kita mengkaji lebih dalam, saya sampaikan sebuah pernyataan untuk mengawali kajian kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jangan sampai ngaji kita ini karena paksaan. Jangan sampai ngaji kita ini karena salah niat. Sehingga kalau nanti salah niat, ya ngaji itu tidak jadi pemahaman, tetapi hanya menjadi beban dan ya flexing tadi, cuma sombong-sombongan. Saya pernah ngaji, saya lagi ngaji, selfie, ngaji nih, ngaji bro, kan gitu. Nah, itu tampaknya salah kaprah. Oleh karenanya gini, saya awali dengan sebuah mahfudot. Laisa fil hubbi masyurah. Tidak ada istilah tawar menawar dalam urusan cinta. Orang itu kalau sudah cinta tidak tawar menawar. Kok sudah cinta ilmu berangkat saja. Sudah cinta kajian nyaman di kajian. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, yang terjadi adalah kegundahan, was-was, bahkan akan menjadi beban. Duduk saat ngaji, tapi karena tidak ada cinta, mendengarkan ngaji itu terasa telinga panas dan terasa kapan ini selesai, padahal baru dimulai. Maka mari kita awali dengan narasi cinta. Laisa fil hubbi masyurah. Tidak ada istilah tawar menawar dalam urusan cinta. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, apa saja dilakukan. Sudah cinta ilmu, jam berapapun baca buku, karena cinta ilmu. Tetapi kalau nggak cinta ya masa bodoh dengan semuanya. Oke, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah,
Lah terkait dengan tema kita hari ini hijrah, maka mari kita fahami terlebih dahulu di dalam pengertian hijrah. Karena setiap sesuatu itu harus dimulai terlebih dahulu dari sebuah pemahaman atau definisi. Sebagaimana di dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah mengenal nama-nama asma. Lah asma itu tafsirannya adalah ilmu. Semakin orang banyak mengenal nama, berarti ia semakin berilmu. Contoh sederhananya gini. Orang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, maka ia harus memperbanyak mufrodat. Lah mufrodat itu nama. Contoh meja. Bahasa Arabnya apa? Maktabun. Maktabun, meja. Coba kalau kita enggak bisa menyebut namanya, bisa enggak bercakap-cakap mengenai meja? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Maka ilmu itu adalah nama. 1 tambah 1 berapa, Mbak? 2. Sebutkan tanpa nama, tanpa bahasa isyarat, tanpa bahasa kata. 1 tambah 1 berapa? Itu menyebut nama itu. Sebutkan tanpa nama, tanpa kata, ya, tanpa isyarat. 1 tambah 1 berapa? Bisa menyebut Anda? Enggak bisa. Karena harus diwujudkan dengan nama. Maka wa'allamal Adamal asma. Adam diajarkan dengan nama, itu ilmu. Maka akhirnya ia mengetahui. Lah ilmu itu adalah nama. Dan nama itu adalah definisi untuk menjelaskan sesuatu. Maka setiap pembahasan apapun kita harus paham dulu terkait dengan definisinya. Secara etimologi ataupun terminologi. Secara lughatan atau istilahan. Lah secara bahasa, secara etimologi, hijrah itu maknanya adalah perpindahan atau migrasi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jogja ke Jakarta, Surabaya ke Jogja, Bandung ke Jogja, itu perpindahan. Makkah ke Madinah atau ke Yasrib, itu namanya berpindah. Itu namanya hijrah secara bahasa. Tetapi hijrah secara terminologi bermakna berpindah dari sebuah kondisi ke kondisi yang jauh lebih baik. Berpindah dari keburukan yang satu kepada kebaikan yang lain. Nah itu hijrah. Sehingga kalau kita memahami oh hijrah itu perpindahan, pertanyaannya sudahkah kita berpindah? Oh sudah Ustadz, berpindah badannya, oh berarti hijrah. Sudah Ustadz berpindah, kemarin kurus sekarang gemuk, nah itu hijrah itu. Oh kemarin gemuk sekarang kurus, itu hijrah. Ya, tetapi baru dalam makna bahasa. Tetapi jauh lebih dalam kalau pengen memahami hijrah sesungguhnya adalah perpindahan dari yang tidak baik ke baik. Oke. Nah selanjutnya di dalam hadis makna hijrah itu tidak boleh dipisahkan dengan kerja hati. Sebagaimana di dalam hadis bisa ditengok di layar, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan, nanti yang kita bahas ini kan hijrah. Hijrah yang tren atau ibadah artinya sebuah tindakan. Sebuah amal itu innamal a'malu binniyat, tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatunya itu ya dilihat dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya kalau diniatkan karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan karena Allah dan Rasul. Lah nanti bagaimana karena Allah dan Rasul turunannya? Nah, nanti kita bahas. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, dan siapa yang hijrahnya karena dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau karena seorang wanita yang pengen ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya karena dunia dan karena wanita. Akhirnya yang didapatkan cuma dunia dan wanita, tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Padahal mohon maaf, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira kalau pilihannya
memilih Allah dan Rasul dan dunia dan wanita, pilih mana? Pilih Allah dan Rasul atau dunia dan wanita? Pilih Allah dan Rasul, karena kalau Allah dan Rasul mesti mendapatkan seluruhnya. Tetapi kalau milih dunia, dunia tidak bisa memperoleh Allah kecuali atas izin Allah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, maka pertama urusan hijrah itu tidak bisa dipisahkan dari urusan niat. Dan niat itu kinerja hati. Lah kalau urusan hati, maka kita harus membenahi wadahnya terlebih dahulu. Saya kasih contoh kawan-kawan. Ya, ini kasih contoh saya. Ini ada air mineral. Ada air mineral. Ini gelas. Kalau gelas ini diisi air jernih, gelasnya jernih, disuguhkan terus diminum, kira-kira pantas enggak? Pantas enggak? Pantas ya. Kira-kira selamat enggak? Insya Allah selamat. Enggak percaya saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya, alhamdulillah. Tapi beda ceritanya. Kalau ternyata ini wadahnya ternyata kotor, habis untuk nyerok, ngambil lumpur, terus kemudian lumpurnya dibuang, belum dicuci, dikasih air jernih, air seperti ini jernihnya, terus dikemas. Airnya bersih, tapi karena wadahnya kotor, apa yang terjadi? Isinya pun ikut kotor. Saat ikut kotor, apa yang terjadi? Disuguhkan. Pantas enggak? Satu enggak pantas. Yang kedua, ada yang mau minum? Enggak ada. Wong pantas saja enggak pantas kok. Apalagi minum, ya kita enggak mau. Maka berbicara hijrah itu adalah berbicara membersihkan wadah. Clear sampai sini? Oke. Oleh karenanya berkaitan dengan hijrah tadi syarat dengan niat, niat syarat dengan hati. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan man talabal ilma ya liu jariya bihil ulama. Siapa yang kemudian mencari ilmu karena ingin bersaing dengan ulama. Kan ada orang, dia doktor, saya ingin menyaingi dia. Dia ustadz, saya ingin menyaingi dia. Belajarnya karena ingin menyaingi. Ya. Au yumariya bihis sufaha. Atau kemudian ingin membodohi orang-orang bodoh. Ingin terlihat keren, ingin terlihat pinter di depan orang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhun nas. Atau kemudian ingin pamer di depan orang biar kelihatan keren macam-macam, ya. Adkhalahu wa hunnar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatannya salah. Maka kalau ada orang model hijrahnya demikian, ya tempatnya di sini nanti. Adkhalahu wa hunnar, adkhalahu nar. Maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Lah kalau berangkat dari sini pemahaman dari ini, maka akan ketemu beberapa hal. Apa? Ini konsekuensi hijrah. Akan ketemu konsekuensi hijrah. Karena hijrah itu menuju pada kebaikan, maka konsekuensinya adalah perubahan. Karena niat tadi mesti merubah. Wadahnya baik, isinya akan jadi baik. Wadahnya kotor akan juga ikut kotor. Maka akan memunculkan perubahan hijrah itu. Kok hijrah tidak memunculkan perubahan, itu bukan hijrah. Ya, maka konsekuensi dari hijrah adalah perubahan. Yang kedua konsekuensinya harus menjadi lebih baik. Kalau tidak baik bukan hijrah namanya kemunduran. Di dalam surat At-Taubah nanti bisa ditengok. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang pengen derajatnya dinaikkan oleh Allah, orang hijrah itu pengen baik atau enggak? Kan pengen baik. Kalau pengen derajatnya dinaikkan, wa ulaika humul faizun, dan juga pengen menang, syaratnya 3. 1, mempunyai keimanan. Lah keimanan tadi urusannya niat. Termasuk iman itu letaknya dalam hati, niat itu dalam hati.
Maka para ulama mengatakan al-imanu makanu fi qalbi. Iman itu letaknya dalam hati. Dan niat juga letaknya dalam hati. Sehingga kerja hati yang pertama. Yang kedua, barulah wahajaru, berdinamika, berdinamisasi. Orang itu kalau sudah punya niat harus eksekusi. Enggak cukup kemudian saya tenggorokannya enggak enak pengen minum, cuma niat saja. Ya enggak hilang tenggorokan yang gatal tadi. Maka niat yang ada harus dieksekusi dengan menggerakkan badan, tangan untuk mengambil minuman terus diminum. Bisa dipahami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak diminum Mbak. Jangan sepaneng, kita ini ngaji santai nih. Maka yang kedua apa? Konsekuensinya adalah menjadi lebih baik. Wahajaru itu dinamisasi. Maka orang berhijrah itu mesti berbuat. Tidak ada orang berhijrah kok nggak berbuat. Lah tinggal apa yang ia perbuat itu atas dasar cara pandang yang benar atau salah. Yang ketiga adalah cara pandang. Orang hijrah itu merubah cara pandang. Yang sebelumnya cara pandang A berubah menjadi cara pandang B. Kalau masih tetap itu namanya nggak hijrah. Maka cara pandangnya berubah. Lah cara pandang yang seperti apa? Cara pandang keberagamaan, cara pandang Islam, cara pandang yang benar. Lah dari cara pandang inilah yang sangat menentukan orang itu hijrahnya nanti kemana. Ada yang hijrahnya kayak tren, ada yang hijrahnya benar-benar ibadah. Karena apa? Cara pandang memahami hijrah. Ada yang cara pandangnya memahami hijrah itu pakaiannya jadi gamis. Jadi kalau gamis itu mesti hijrah. Ada cara pandangnya pakai kemudian hijab atau nikob, itu disebut hijrah. Karena ia mempunyai cara pandang simbol. Sehingga seolah-olah orang yang hijrah itu simbol semua. Banyak enggak sekarang? Banyak. Apakah itu hijrah? Ya hijrah juga, tapi dalam tahap apa? Dalam tingkatan keberapa? Bisa dipahami ya? Maka cara pandang ini menjadi penentu. Bahkan kemudian di dalam Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah menegaskan, afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan karena mereka tidak punya pengetahuan wawasan, bukan karena kemudian mereka nggak punya jejaring informasi, enggak. Tapi apa? Tapi karena walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, cara pandang imannya yang buta, yang mati. Sehingga cara pandang iman yang salah akan menjadikan orang tidak punya kepekaan, sensitivitas atau langkah yang salah. Termasuk hijrahnya nanti salah kalau cara pandangnya salah. Maka cara pandangnya harus benar sesuai apa yang telah dituntunkan oleh syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau cara pandangnya kaprah, salah kaprah, mesti salah. Mohon maaf, saat saya dulu datang ke Jogja, masih SMP, masih sanawiyah. Karena kami asli Jawa Timur, di Jawa Timur itu budaya ngaji setiap hari. Saya kebetulan Lamongan, setiap hari ngaji 2 kali. Jam 2 sampai jam 4 di TPA, terus pulang istirahat, habis maghrib sampai isya ngaji lagi di surau, di musola, di masjid. Selalu seperti itu. Saat datang ke Jogja, karena ngaji TPA-nya seminggu cuma 3 kali, kan gitu ya. Saat kemudian kita pakai peci, orang di sini kalau sudah pakai peci dipanggil ustadz semua. Apalagi punya jenggot, dipanggil ustadz semua. Loh, saya bilang gini, kok murah sekali jadi ustadz? Kok gampang sekali jadi ustadz? Ya. Padahal setidaknya punya kepakaran keilmuan dalam urusan agama. Ternyata apa? Baru bisa baca Quran saja, ya, belum tahu maknanya, terjemahannya, bagaimana kemudian asbabun nuzulnya, bagaimana nanti penggunaan apa ayat-ayat itu dalam konteks hukum, ya. Itu saja sudah kemudian banyak yang disebut ustadz. Ngajinya bagus, tapi baru bisa ngaji bagus saja itu sudah disebut ustadz.
Padahal orang yang ngaji bagus itu bukan disebut ustadz, korek. Kan gitu. Tapi kita kadang-kadang salah kaprah karena cara pandang yang salah. Akhirnya apa? Mereka sudah terlanjur disebut ustadz, akhirnya apa? Memaksakan diri untuk berbicara. Karena memaksakan diri untuk berbicara, memaksakan diri untuk berfatwa, umat sesat akhirnya. Lah itulah yang disebut dengan ruwaibidah. At-tafihu fi amril ammah, orang dungu bodoh memimpin umat, berbicara urusan umat. Nah sekarang ini kan banyak anak muda enggak tahu ikut tren yang ini enggak ini. Atau karena kemudian jilbaban besar terus dipanggil ustadzah. Atau karena kemudian nanti berpeci terus ustadz. Nah, saya kira kita enggak, saya kira kita semua kawan-kawan enggak termasuk itu. Lah maka cara pandang harus dibenahi. Ya, cara pandang kita harus dibenahi. Untuk urusan hijrah cara pandang kita apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Lah selanjutnya orang kalau sudah punya cara pandang, maka tingkat lanjut ia akan beramal dan melakukan tindakan selaras dengan cara pandang yang ia miliki. Saya ulangi, akan mengerjakan sesuatu selaras dengan cara pandang yang ia miliki. Nah, maka nanti akan muncul apakah hijrahnya itu tren atau ibadah. Itu nanti dari selaras enggak dari apa yang ia pahami dalam konteks hijrah tadi dengan amalan. Kok ternyata semakin kemudian ia hijrah ternyata kok semakin banyak mengkafirkan orang. Semakin ia berhijrah ternyata semakin gampang menyalahkan orang. Berarti itu bukan muhajir. Orang hijrah, orangnya itu disebut apa? Muhajir. Tapi sering kali orang hijrah tapi tidak menjadi muhajir, tapi menjadi hakim. Ngaji seminggu, 2 minggu, sebulan sekali atau ngaji baru setahun, dia kemudian menjadi hakim. Akhirnya gampang mengkafirkan orang lain. Banyak enggak seperti itu? Banyak juga. Berarti apa? Salah kaprah, ada yang salah di dalam hijrahnya. Seharusnya bukan menjadi hakim, tetapi menjadi muhajir. Orang yang kemudian berhijrah itu muhajir. Tapi kalau hakim, itu orangnya menghakimi. Wong kita ini mau berpindah menjadi lebih baik, bukan menghakimi orang. Maka jadilah muhajir. Sampai sini bisa dipahami ya? Maka iman tadi yang perkara hati, yang kedua wahajaru, baru yang ketiga apa? Wajahidu fisabilillah. Berjuang sungguh-sungguh mujahadah. Lah ini bagian dari amal yang selaras yang kita lakukan. Barulah akan mendapatkan hijrah yang sesungguhnya. A'dhamu darajatan, derajatnya tinggi di sisi Allah. A'dham itu gini. Ini tinggi. Tapi kalau di sana itu lebih tinggi. Contoh ini. Pilar ini tinggi, tapi kalau atapnya lebih tinggi. Pilar ini azim, tapi di atas lagi namanya a'dham. Tinggi itu namanya azim, tinggi. Tapi a'dham itu isim tafdil, paling tinggi. Maka orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ketika punya 3 hal. 1 punya keimanan, 2 ia berhijrah, berdinamika, bergerak di dalam setiap gerakan kehidupan, dinamis, tidak hanya diem saja. Baru yang ketiga dengan kesungguhan. Barulah mendapatkan a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, dan ia termasuk orang pemenang. Maka nanti kita tengok hijrah kita ini yang menang atau yang tren. Oke, kita lanjutkan lagi. Lah penyebab hijrah itu apa? Umumnya penyebab hijrah itu karena penganiayaan dan penindasan. Sebagaimana sejarah Nabi di Makkah, terus pindah ke Madinah, pindah ke Habasyah, pindah ke daerah-daerah lain. Itu karena apa? Karena diintimidasi, dianiaya. Maka pindah tempat, hijrah dalam makna tempat, berpindah tempat. Yang kedua, ya karena perintah Allah. Sehingga orang hijrah karena perintah Allah. Pada saat itu Nabi dapat wahyu sehingga berpindah hijrah. Yang ketiga apa? Karena mencari lingkungan yang lebih baik. Anda ngapain ke Jogja? Ngapain hijrah ke Jogja? Karena apa? Karena pengen cari ilmu, pengen dapat lingkungan, wawasan, pengetahuan yang baru. Yang sebelumnya SMA masuk ke dunia kampus, pengen mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.
tempat lingkungan yang lebih baik, lingkungan keilmuan. Yang keempat apa? Faktor sosial ekonomi, karena mungkin pekerjaan, karena mungkin wilayah di sana tidak mendukung sehingga ia cari tempat yang nyaman. Ini berpindah dalam makna hijrah pindah tempat. Yang selanjutnya adalah perubahan diri. Oh, saya pengen tinggal di Jogja yang kota pelajar agar kita walaupun tidak kuliah, misalnya yang tidak kuliah, tetap mendapatkan circle, ya, mendapatkan circle ilmu. Saya tak kemudian pindah ke tempat yang kemudian dekat masjid, yang dekat kajian. Sehingga apa? Saya terbiasa ngaji, sehingga saya dapat wawasan. Lah itu apa? Perubahan diri. Barulah selanjutnya adalah karena wilayah spiritual. Ada dorongan keberagamaan dari sesuatu yang ia yakini. Dalam konteks ini adalah karena ia belajar Islam. Oh, sehingga semakin hari semakin tahu, akhirnya ada dorongan. Iya ya, hidup ini kan sementara. Toh kemudian kita nanti mati. Apakah ya gini-gini saja? Apakah harus ada perubahan? Maka dorongan itulah yang kemudian mendorong orang untuk oke, saya simpulkan saya harus berbenah. Lah berbenah itulah hijrah. Barulah yang terakhir, yang ini yang kita bahas, yaitu faktor tren. Faktor culture. Faktor apa lagi? Faktor media sosial. Faktor apa? Faktor kemudian gaya hidup. Faktor apa? Faktor kawan. Lah ini masuk dalam tren. Apakah kita yang atas? Kalau yang atas masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau kemudian faktornya tren, ini yang nggak bisa dimaklumi. Akhirnya apa? Mesti nanti dia kecewa. Kalau siapa yang dikejar oleh tren, pastilah ia kemudian akan kecewa dan menyesal. Kok bisa? Iya, karena dia didikte oleh lingkungan. Duh, maksudnya apa Ustadz? Oke, saya kasih contoh. Orang yang ikut tren itu terdikte oleh situasi lingkungan. Contoh gini, Anda dihina orang lain, terus Anda membalas orang lain dengan hinaan. Anda diberikan sesuatu oleh orang lain hadiah, terus Anda memberikan hadiah. Umumnya kan gitu. Kalau cara pandangnya masih seperti itu, berarti kita masih mempunyai cara pandang terdikte oleh lingkungan. Seharusnya enggak gitu. Seharusnya bagaimana? Orang lain baik ke saya tetap baik. Orang lain jahat ke saya tetap baik. Kenapa? Karena agama saya mengajarkan kebaikan. Jadi bukan karena tren, bukan karena didikte lingkungan. Sama, orang lain pakai jilbab yang besar, tertutup. Orang lain pakai hijab. Orang lain kemudian menjaga pandangan. Saya ikut-ikutan lah. Enggak perlu kita melakukan itu karena pemahaman agama kita. Karena siapa yang kemudian menjalankan karena pemahaman jauh lebih kokoh ketimbang orang yang ikut-ikutan. Maka di dalam Quran dikatakan gini. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Oh, ayat itu nyindir betul. Besok itu ada orang dolim. Nah, kita ini masuk orang hijrah yang tren, yang dolim atau tidak? Siapa mereka yang saat di dunia tidak mengikuti aturan Nabi? Kenapa saya dulu nggak ikut ajaran Nabi? Tapi ikutnya sama-sama melakukan pakaian hijab, tetapi ikutnya karena tradisi, yang satu karena pemahaman ajaran. Satu karena tren, yang satu karena mengikuti ajaran Nabi. Maka dikatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilah. Duh,
kenapa dulu saat saya di dunia bergaul dengan si fulan. Kenapa dulu saya bergaul dengan si fulan? Artinya apa? Salah circle. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Laqad adallani anidz dzikri, dan si fulan itu menyesatkanku dari jalan petunjuk Allah, dari Quran. Sehingga persahabatannya itu tidak membimbing, tidak mengarahkan, tapi ikut umumnya. Yuk kita ngapain? Nongki. Yuk kita ngapain? Bahkan mohon maaf sekali. Khususnya para mahasiswi. Yuk kita ke kafe. Ya boleh, silakan, kalau kemudian mau ngopi, mau ngapa silakan. Tapi terus kemudian pasang tripod, pasang kamera, terus kemudian gimana? Gini-gini. Atau gimana? Atau gini-gini. Apa itu? Karena ikut tren. Banyak atau sedikit? Banyak sekali. Itu namanya hijrahnya karena tren. Ya, apalagi yang sering booming hijrahnya. Tidak perlu saya sebut lah. Terus nyebut apa? Antum, ya kalau bahasa Arab sekalian enggak apa-apa lah ya. Saya kadang-kadang agak risih orang berbicara terus antum ya. Saya agak risih. Kalau kita orang Jawa, orang Indonesia biasa saja lah. Tapi kalau memang mau berbicara bahasa Arab sekalian untuk latihan karena pandai berbahasa, enggak apa-apa sekalian. Jangan cuma bahasa Arabnya antum saja. Yang lainnya tumhiho. Masya Allah. Yang lainnya enggak jelas. Ya. Terus kemudian akhi, ukhti, Masya Allah. Terus mari kita bangun malam, akhi, ukhti. Bangun sepertiga malam ya ukhti. Sebut namaku di dalam doamu. Ada yang seperti itu? Anda hanya ditipu. Saya ulangi, Anda hanya ditipu. Kenapa? Karena saya sampaikan gini. Man la yuridka la turidhu. Siapa yang tidak mencintaimu, maka janganlah engkau mencintainya. Kenapa? Karena engkau pasti akan menyesal, pasti akan bertepuk sebelah tangan. Saya ulangi, man lam yuridka la turidhu. Siapa yang tidak menginginkanmu, maka tidak perlu kamu menginginkannya. Karena capek. Maka kejarlah sesuatu zat yang pasti menginginkanmu, yang pasti menjawab cintamu. Biar tidak bertepuk sebelah tangan, tapi ada jawabannya. Siapa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku pasti akan kukabulkan. Siapa? Allah. Maka cintailah Allah, pasti ada balasan. Tapi kalau kemudian mencintai orang yang kemudian tidak mencintai kamu, akhirnya apa? Sakit, dan sakitnya di sini. Maka perlu punya kestabilan mental. Lah orang berhijrah itu punya kestabilan mental karena niatnya sudah benar. Maka ada mahfudot seperti ini. Boleh dicatat untuk status boleh. Gini, bunyinya gini. Orang itu kalau mentalnya kuat, hatinya kuat, ya, sudah punya kejernihan cinta, dia tidak gampang diombang-ambing oleh situasi. Bahkan ditolak pun ia masih punya kestabilan. Ya. Bunyinya gini, mahfudotnya. Sa'adhalla uhibbuk. Aku akan senantiasa mencintaimu. Wa intola intidhari, walaupun masa penantianku cukup lama. Fa'ilam takun qadari, namun seandainya engkau bukanlah takdirku, engkau tidaklah menjadi jodohku. Faqad kunta ikhtiyari, maka cukuplah minimal engkau pernah menjadi pilihan dalam hidupku. Masya Allah. Kalau kemudian orang lain yang menolak kita, lantas kita mengatakan demikian punya kestabilan, apa yang terjadi? Nyesel iya. Pasti kemudian ia mewek, pasti nggak bisa tidur itu, yakin saya. Ya, kenapa? Karena punya kestabilan. Lah saat hijrah kita, karena punya kestabilan, apa yang terjadi? Ternyata dihadapkan dengan rintangan, tantangan. Oh dijauhi, oh kawan mulai kemudian nggak seneng, kawan sudah mulai senggang karena nggak bisa diajak seneng hura-hura. Tetap punya kestabilan karena apa?
kita sudah selesai dengan diri kita dan kita berproses dalam kebaikan. Clear? Sampai sini bisa dipahami ya? Catat itu tadi. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan karena faktor tren. Kalau karena faktor tren pasti Anda akan kecewa. Ya, trennya kemudian gamisan, terus gamisan saat ditanya rukun Islam ada berapa? Berapa ya? Berapa ya? Kita berbusana itu yang penting menutup aurat. Bukan kemudian harus bergamis. Pakai gamis suci, bersih, bagus, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi ya diimbangi juga dengan keilmuan. Jangan kemudian gamisan saat ditanya, ya iman yang pertama itu iman kepada siapa? Terus siapa ya? Bentar, tak buka chat GPT dulu. Masya Allah. Nah sekarang kan mahasiswa saat ditanya kan diskusinya dengan GPT. Dengan apa? AI ya. Diskusinya dengan WhatsApp AI. Akhirnya alasannya bentar Pak dosen, bentar Pak saya mau diskusi sebentar. Padahal buka gadget, buka tanya GPT. Akhirnya apa? Menumpulkan akal fikir. Kata Pak Menteri ya, kata Profesor Mukti mengatakan ya AI dan sebagainya ini mengerdilkan akal fikir. Akhirnya Anda kan manja. Anda kan nggak bisa berpendapat sesuai dengan kemampuan Anda. Saat ditanya terus bingung, saat berbicara banyak nya. Kenapa? Ya karena nggak terbiasa. Selalu dibimbing oleh AI. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka jangan sampai kemudian sebab hijrah kita ini karena tren. Ini jam berapa ini? Saya dikode ya. Kalau jamnya habis. Lah agar hijrah kita tidak salah, maka lihat ini. Ini dari tahun ke tahun harus ada pertumbuhan. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan karena yang lain. Hasan Al-Basri menegaskan mengajarkan pada kita gini. Rahimallahu ta'ala tawaqqafa inda himmihi. Wa in kana lillahi qadahu wa in kana li ghairihi lum yumdih. Kalau engkau punya angan-angan, punya azam, punya cita-cita, punya kemauan dan kemauanmu itu karena Allah, qadahu teruskan. Hijrahmu karena Allah teruskan, mesti nanti jadi baik. Wa in kana li ghairillah, tetapi kalau selain karena Allah, karena mungkin macam-macam, karena wanita, karena tawaran duit, karena jabatan, karena itu pasti Anda akan kecewa, maka tinggalkan, mesti Anda akan rugi. Sebagaimana dalam hadis tadi, siapa yang hijrah karena wanita atau karena dunia, dapatnya juga karena dunia dan wanita. Maka di dalam syarah hadis itu dikatakan asbabul wurud daripada hadis itu turun adalah ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini cantik luar biasa yang dicintai laki-laki itu. Sedangkan laki-laki itu berharap cintanya terbalas. Tetapi Ummu Qais tidak membalas cintanya. Tidak mau. Akhirnya wanita itu berhijrah, ikut Nabi hijrah. Akhirnya laki-laki pun itu ikut hijrah. Bukan karena hijrah panggilan agama, tetapi karena seorang wanita yang ingin ia dapatkan. Maka mohon maaf, banyak enggak sekarang kita hijrah kampus karena si dia di kampus sana saya tak ke sana. Si dia pengajian saya tak ikut pengajian. Ada? Insya Allah enggak ada. Kalaupun ada paling 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, banyak. Ya, insya Allah tidak ada. Lah jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu sama halnya dengan kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Loh, hijrah itu tujuannya untuk apa? Karena untuk berbenah, untuk ibadah. Tapi kalau kemudian karena orang lain atau karena makhluk atau karena sesuatu, berarti bukan karena Allah, berarti itu kesyirikan. Maka jangan sampai hijrah Anda itu dalam kategori hijrah yang
dalam balutan kesyirikan yang terselubung. Jangan sampai hijrah kita ini adalah kesyirikan yang terselubung. Padahal dosa syirik itu ladzulmun azim, sungguh dosa yang teramat besar. Bahkan orang yang tidak masuk surga bisa masuk surga juga, syaratnya nanti harus bersih dari kesyirikan. Bahkan orang yang kemudian masuk surga tanpa hisab, itu orang yang bebas dari kesyirikan. Lah kalau kita punya kesyirikan berarti dihisab. Lah kalau dihisab pertanyaannya, pahala Anda lebih banyak atau dosanya lebih banyak? Enggak tahu. Cuma malaikat yang tahu. Kira-kira menurut Anda banyak pahalanya atau banyak dosanya? Ini jawaban generasi Z gini. Untung saja saya bukan nabi, mau tas gini ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Itu alibi. Sesungguhnya apa? Ya banyak salahnya kita ini. Termasuk yang ngomong di depan ini. Maka kita selalu meminta pengampunan kepada Allah. Bahkan kita masuk surga itu bukan karena pahala kita terlalu banyak, enggak. Tapi karena Rahman Rahim Allah. Karena kasih sayang Allah. Dalam hadis dikatakan gitu kata Nabi. Bukan karena pahalamu yang banyak. Tapi karena kasih sayang Allah maka kamu masuk surga. Oke, kawan-kawan yang dirahmati Allah, luruskan niat. Kalau lurus niat, insya Allah nggak nganan nggak ngiri. Pakai kacamata kuda, ya. Oh nggak pakai kacamata, pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu lurus, ya. Kacamata kuda lurus. Jadi nggak bisa lihat kanan, nggak bisa lihat kiri, lurus ke depan. Shiratal mustaqim, kan gitu. Yang kedua apa? Mencari murabbi yang tepat. Kalau Anda mau hijrah, jangan kemudian, saya tak hijrah. Saya kendel, saya berani, saya sendirian, sudah dewasa. Loh. Itu bukannya hijrah Anda. Anda namanya masuk ke gorong-gorong yang akan menyesatkan Anda. Anda namanya gantung diri namanya. Bahkan banyak orang berhijrah itu nanti kena penyakit akidah. Nah, ini kawan-kawan mohon maaf ya. Banyak orang berhijrah kena penyakit akidah yang disebut dengan penyakit tazyin. Apa? Tazyin. Tazyin itu menganggap sesuatu yang salah itu benar. Nah, ngeri sekali ini. Menganggap sesuatu yang salah itu benar. Sehingga susah dinasihati. Karena dia nggak punya murabbi. Maka harus punya pembimbing. Saat Anda berhijrah harus ngaji. Harus punya pendamping. Harus punya guru. Bertalaki. Oke, 5 menit lagi ya. Enggak apa-apa, saya buat cepat. Maka punya pembimbing. Lah selanjutnya kalau sudah punya pembimbing harus sungguh-sungguh. Ngajinya itu sungguh-sungguh. Orang hijrah kok santai-santai itu enggak hijrah namanya. Terus yang kedua harus sabar. Karena orang hijrah berpindah dari tempat satu, berpindah dari perbuatan satu ke perbuatan yang lebih baik. Dari kondisi A ke kondisi yang lain itu mesti ancamannya banyak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu lahu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira kamu yang ngaku iman terus enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sabar. Selanjutnya istiqomah. Kadang-kadang orang hijrah itu godaannya banyak. Mbak, ngapain toh? Terlalu protektif gitu. Ayolah kita jalan-jalan lah. Ayolah kita membuka sedikit lah, enggak usah kerudungan kalau di kampus lah. Ayolah dibuka lah. Kenapa? Maka harus ada istiqomah. Lah istiqomah ini berat. Maka mempertahankan istiqomah ini berat. Selanjutnya membangun jaringan positif, circle yang baik. Agar apa? Senantiasa terjaga. Anda sudah hijrah, ternyata pergaulannya belum. Circle-nya belum. Apa yang terjadi? Ya Anda kalah. Wong Anda masih belum mempunyai kestabilan mental. Agamanya belum kuat. Circle-nya enggak mendukung. Kalah kita. Selanjutnya apa? Ada evaluasi dan refleksi. Ditengok, saya ini sejak hijrah, ini jauh lebih tenang enggak? Saya sejak hijrah ini jauh lebih baik enggak? Kalau tidak, kalau sering malah menyalahkan orang, sering menghakimi orang, merasa paling benar sendiri, catat, merasa paling benar sendiri, berarti hijrah Anda salah. Kalau Anda merasa paling benar sendiri berarti hijrah Anda salah. Sebagai penutup, ini masih banyak tapi saya percepat. Ini kawan-kawan.
Jika iblis telah bisa mengalahkan anak Adam dengan 3 hal, maka ia tidak akan mencari jalan lain. Jika ia bangga terhadap dirinya, maka orang hijrah itu kalau kemudian ia masih bangga terhadap dirinya, itu celah iblis untuk merusaknya. Ada enggak orang hijrah bangga, oh saya sudah alim, saya sudah menjadi ukhti, saya sudah menjadi ikhwan, saya sudah soft paling depan. Tidak usah terlalu bangga Anda, justru harus sibuk dengan kesadaran, ya Allah dosa saya banyak, sehingga apa? Hijrahnya semangat. Yang kedua apa? Merasa amalnya sudah banyak, sehingga saat ditanya pahalamu banyak atau dosamu banyak, gimana ya? Seharusnya cepat, dosa saya lebih banyak. Harus merasa lebih hina di hadapan Allah, jangan merasa baik. Orang yang merasa hina di hadapan Allah, maka ia akan menjadi orang baik. Tetapi siapa yang merasa baik di hadapan Allah, sesungguhnya ia orang yang paling hina. Yang ketiga apa? Melupakan dosa. Orang hijrah itu tidak boleh melupakan dosa. Harus kemudian senantiasa mengingat dosa. Lah kalau ketiga hal ini mampu ia fahami, maka iblis, setan tidak punya celah untuk menggoda semangat hijrah kita. Lah akhirnya kesimpulannya, tren atau tidak kita tidak tahu. Karena urusan hijrah itu urusan niat, urusan seseorang. Dan Nabi mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kami Nabi hanya menghukumi yang tampak. Urusan batin seseorang kita tidak tahu. Selagi ia kemudian berjilbab, Masya Allah berarti dia muslimah. Apa isi di dalamnya kita tidak tahu. Dia kemudian sudah memanggil ikhwan, akhi, saudaraku. Tidak apa-apa, berarti dia saudara kita. Walaupun kita tidak tahu apa yang ia lakukan, kelakuannya bagaimana, kita tidak perlu menilainya. Tetapi kita cukup menilai sesuatu yang ada pada lahir seseorang. Maka tren atau tidak, jawabannya adalah pada diri Anda masing-masing. Tetapi bisa diketahui ketika hijrahnya tidak memberikan dampak kebaikan, itu mesti tren. Kalau hijrahnya tidak menghadirkan kemanfaatan, mesti itu tren. Kalau hijrahnya tidak menghadirkan ketenangan, pasti itu tren. Kalau hijrahnya gampang tersinggung saat diberikan nasihat kebaikan, pasti 100% itu tren, bukan niat hijrah. Saya kira itu ya. Nanti tanya jawab silahkan. Gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Fauzia. Aska Fauzia. Aska Fauzia. Aska aja. Ya, Mbak Aska. Masya Allah. Gimana teman-teman? Pusing. Nggak ada yang ngantuk ya. Tapi Ustadz, aura semangatnya masih kelihatan ya. Sebelumnya Ustadz ngisi juga ya? Iya, saya baru pulang kemarin. Tadi Masya sore Allah. saya ngisi sampai maghrib. Terus pulang sebentar langsung ke sini. Kemarin hari Sabtu malam itu juga harus ke Wonosobo ngisi di tempatnya Ustadz Irfan Rizky Has. Ngisi subuh di sana, ngisi kajian di tempat beliau. Terus geser ke Banjar Wanayasa, terus ngisi Pimda Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Banjarnegara, di lapangan indoor Wakil Bupati, dilanjut ngisi di PDM Banjarnegara, malamnya ngisi pengajian. Geser sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan Ustadz kepada kita semua. Baiklah, selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Bisa langsung angkat tangan dan menyebutkan nama. Oke. Ya, dipersilahkan. Ya, monggo Mbak. Ya, duduk aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung kalau misalnya hijrah itu harus berdasarkan niat. Lalu bagaimana jika seorang muslim memulai hijrah itu dengan mengikuti tren, namun seiring berjalannya waktu ketaatan itu tumbuh dalam diri seseorang tersebut. Dan bagaimana pandangan Islam memandang proses orang tersebut? Sekian Ustadz. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Mau langsung dijawab apa? Langsung? Oke. Oke ya. Kawan-kawan bisa lihat di depan ini. Bisa lihat yang di depan ini. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Naya. Raya. Raya. Iya. Oke. Indonesia Raya ya. Oke, kawan-kawan bisa dilihat ini. Pahami batasanmu. Itu ada 2 ekor jerapah masuk dalam kolam. Terus mengatakan, ayo masuk kawan-kawan. Airnya dangkal kok cuma seleher. Ini, ayo kawan-kawan, ini tidak dalam, airnya cuma seleher saya. Lah kawannya di situ ada beruang, ada kelinci. Kira-kira kalau mereka masuk, selamat enggak? Selamat enggak? Enggak. Artinya Anda harus bisa memastikan circle Anda baik. Trennya tren bener dulu. Bisa dipahami ya? Walaupun pertama belum ada niat, tapi trennya tidak melanggar syariat, enggak apa-apa. Karena tidak akan menenggelamkan Anda. Bisa dipahami ya? Tetapi dalam perjalanan hijrah konsekuensinya nanti harus diperbaiki karena hijrah itu perubahan. Bisa dipahami sampai sini? Maka batasan hijrah, nah ini nih, batasan dan standar hijrah adalah batasan standar kebenaran. Maka tadi karena tren, oh saya belum karena niat tapi ikut tren kawan-kawan berjilbab, saya berjilbab dulu. Menurut Islam berjilbab bener enggak? Benar, maka tidak apa-apa karena batasan hijrah itu adalah kebenaran. Sehingga boleh dimulai dari situ. Tetapi akan alangkah jauh lebih sempurna ketika orang itu mendahului dengan sebuah pengetahuan. Bisa dipahami ya? Jadi orang itu kalau sadar karena sebuah pengetahuan itu biasanya lebih susah untuk melepaskannya. Seperti ia menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya. Karena sejak awal sudah kuat pondasinya, maka ia akan melangkah jauh lebih cepat. Ketimbang dalam perjalanan masih menyesuaikan, masih belum tahu. Tapi boleh dan tidak salah. Dalam Islam tidak salah. Karena apa? Itu bagian daripada circle atau lingkungan atau istilahnya bi'ah. Bi'ah hasanah. Bi'ah itu apa? Lingkungan yang baik. Begitu saya kira. Bisa dipahami ya? Jadi ini saya kira gambaran ini cukup menjawab dari pertanyaan Mbak Raya tadi. Ayo masuk ke kolam. Yang ngomong jerapah, seleher. Lah yang diajak kelinci, kucing, tikus, nggak apa-apa, seleher kucing paling gitu. Itu namanya yang ngajak menyesatkan, yang diajak bodoh. Ia pasti akan tenggelam semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi dari laki-laki? Oh ya, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Fikri Hikmawan, mahasiswa Fakultas Hukum UMY. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan Ustadz berbicara hijrah itu tidak boleh memiliki niat yang salah atau niatnya harus baik gitu. Ketika itu niatnya sudah salah, itu bakal menimbulkan penyakit akidah di situ. Namanya tasyid. Tasyid. Ya itu. Nah tadi yang saya tangkap kan tasyid itu kan sesuatu yang salah yang dianggap benar dalam hal akidah. Nah jadi
sesuatu yang salah tapi dianggap benar itu yang seperti apa gitu Ustadz. Jadi kayak tas itu yang kayak gimana gitu contohnya gitu. Sekian. Oke. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Mas Fikri kok Mas Rizky. Bagaimana kemudian memastikan sesuatu yang salah itu tidak dianggap benar. Kurang lebih gitu ya. Karena bagian dari penyakit akidah itu tazyin, menganggap sesuatu yang salah itu benar. Maka dalam tahapan hijrah, kawan-kawan ini tadi sudah saya sampaikan belum? Ini. Kenapa kemudian tadi saya sampaikan adanya murabbi? Ini adalah bahasan mengenai ilmu. Orang yang berhijrah tidak boleh kemudian hanya semangat hijrah tapi nggak mau belajar.